Sebagaimana kita maklum bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menyambut dan memuliakan bulan ini, diadakan kegiatan Maulid dengan berbagai istiadat daerah masing-masing, maklum memuliakan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat yang sama ada kalangan tertentu mengklaim sebagai ahlus sunnah, mengatakan kegiatan semacam ini bid'ah, sesat dan menyimpang dari sunnah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa jawab. Yang bisa menjawab ini adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafalan hadisnya 300.000 hadis. Al-Hafiz yang membid'ahkan maulid, hafalan hadisnya 3. Itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang hadis. Dengar jawabannya baik-baik dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Bukhari, dia yang nulis. Nama kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau pula yang menulis kitab-kitab fikih, kitab-kitab Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Ketika tanggal 10 Muharram, apakah bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Saya ulang sekali lagi, memang kalau udah terlalu lama dengar ceramah ini kurang konsentrasi karena kurang cairan, dehidrasi. Saya ulang sekali lagi, apakah ketika 10 Muharram bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Yang jawab puasa, yang puasa aja. Kenapa berpuasa? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Betul? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tanggal 10 kemarin atau 3000 tahun yang lalu? 3000 tahun yang lalu, brother. Tapi kenapa diulang setiap tahun? 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Itulah dalil boleh memulangi maulid bertahun-tahun setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena boleh mensyukuri nikmat yang sama pada tanggal yang sama diulangi bertahun-tahun. Itu yang jawab bukan Abdul Somad. Nanti kalau Abdul Somad yang jawab, apa itu Abdul Somad? Gak ada ilmunya, Ustaz ecek-ecek. Ini yang jawab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Buka kitabnya. Boleh mengulang nikmat. Kalau nikmat selamatnya Musa, tenggelamnya Fir'aun, boleh diulang tiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jelas? Perlu tambahan? Oke, kita tambah yang kedua. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza, bukan Abdul Somad. Abdul Uzza, nama Tuhannya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Abdul Uzza, hamba Uzza, namanya Abdul Uzza. Nama kerennya Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dua, what is your name? Abdul Somad. Nama keren Anton. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya dalam Quran Abu Lahab. Abu Lahab punya budak pembantu hamba sahaya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai sa. Suwaibah. Dia pun panggil, Suwaibah, datang kemari, jaga adik ipar saya yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia lahirkan anak, sampaikan berita kemari. Oke, tuan. Maka Suwaibah pun menjaga adik iparnya bernama Aminah yang sedang hamil tua. Begitu Aminah melahirkan anak, Suwaibah pun pulang. Good afternoon, Mr. Abu Lahab. Selamat malam, wahai Abu Lahab. Ya, ada apa? Keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki, tuan. Saking senangnya Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, sejak malam ini engkau tidak lagi jadi budak, kau kuangkat menjadi manusia merdeka, bebas sebebas-bebasnya. Abu Lahab bersedekah pada malam maulid Nabi, bebas seorang budak hamba sahaya. 1 ekor onta paling murah sekarang 70 juta. Itu pun onta-onta yang sudah pensiun.
Jadi kalau onta 70 juta, budak hamba sahaya 100 juta, Abu Lahab bersedekah malam maulid Nabi 100 juta. Kalau ada orang tabalong sedekah sahur 100 juta maulid Nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, pas acara maulid kelahirannya, potongkan sapi, potongkan kambing, potongkan ayam, bagi manisan-manisan. Jangan lupa potongkan itik. Undang kaum muslimin muslimat dengan syarat, ini syaratnya ketat maulid ini 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca maulid, yang ketiga tausiah, yang keempat doa, yang kelima makan-makan. Kalau cukup syarat itu laksanakan, tapi kalau ada maksiat di dalam maka tinggalkan. Tapi insya Allah maulid-maulid yang dibuat umat Islam itu semuanya bernilai ibadah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya 2, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya 2, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Calendar. Makanya cari di internet Gregorian Calendar, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation, Nation bangsa-bangsa, United persatuan. Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW. Untuk diseragamkan di seluruh dunia, Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non muslim? Boleh. Ini kamera non muslim punya, ini non muslim punya. Alat non muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet, wah itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa apa Ustaz? Tak apa-apa, asal istri orang yang kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, Ustadz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustadz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8, asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau buat acara, ada? Bagus, datang, hadir, pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1, iktikaf, salat tahajud, pulang.
supaya selamat anak-anak kita. Nah, bonceng, buat besar-besar stiker di motor, say no to bonceng, katakan tidak bonceng. Di spot belakang say no to bonceng, di depan say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji, saking banyaknya orang buat dosa. Ustadz Somad, besok Ustadz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru, saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, oh Ibu Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa? Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.